Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Rizky Andiga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang inventory yang merupakan salah satu video lanjutan dari video saya sebelumnya. Itu video inventory part pertama dan ini adalah video inventory part kedua, yang dimana saya akan menjelaskan tentang penilaian persediaan dan pengaruh metode asumsi arus harga perolehan inventory terhadap pajak dan laporan keuangan. Oke. Sebelum kita memulai materinya, ada bakalannya kita mengulas kembali apa materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang dimana ada 3 metode atau asumsi harga arus perolehan inventory. Yang pertama ada metode FIFO, yang dimana FIFO sendiri adalah asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit menurut harga perolehan terakhir. Dan kedua adalah LIFO, last in, first out. Perbedaannya dengan FIFO adalah yang dimana LIFO ini adalah asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit menurut harga perolehan awal. Nah, dan metode yang terakhir adalah average method, yang mana atau rata-rata, yang dimana adalah asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ada perbedaan di antara ketiga metode ini. Yang pertama, kita bisa lihat dari seperti di layar ini, seperti FIFO, LIFO, dan average method. Saya membuat penjualan bersih 8 tentang ini merupakan seperti tabel pengaruh atau dampak dari penggunaan metode arus harga perolehan pada laporan keuangan atau pada penjualannya. Di mana FIFO, LIFO, dan average method. Dan di sini ada penjualan bersih, saya pukul rata, itu 8.000, 8.000, dan 8.000. Dan harga pokoknya itu di FIFO ada 4.000, dan di LIFO ada 6.000, dan di average method itu ada 5.000. Nah, setelah kita mendapatkan dua data ini, kita bisa menghitung laba sebelum pajak atau laba kotor, yang dimana penjualan bersih itu dikurang dengan harga pokok, yang dimana FIFO itu ada 4.000 dan LIFO 6.000 dan serta average method itu ada 5.000, dan didapatkanlah laba kotornya sebesar 4.000 untuk FIFO dan LIFO 2.000, dan terakhir untuk average method itu ada 3.000. Oke, di sini ada keterangan pajaknya ada 20%, yang dimana pajak dari 20% dari 4.000 itu ada 800, dan di LIFO 2.000 itu ada 400, dan di average method itu 3.000, dan pajaknya itu 600. Nah, untuk mendapatkan laba bersih itu laba kotor tadi dikurangi dengan pajak penghasilan, yang dimana didapatkan laba bersihnya sekitar 3.200 untuk FIFO, sedangkan LIFO-nya 1.600, serta average methodnya itu ada 2.400. Nah, di sini terlihat bahwa signifikan sekali perbedaan hasil dari pengurangan dari laba sebelum pajak, laba kotornya, dan setelah dia mendapatkan laba bersih, yang dimana LIFO itu sendiri mendapatkan nilai terkecil. Nah, LIFO ini juga tidak digunakan lagi dan dilarang oleh SAK IFRS karena adanya perbedaan laba yang cukup signifikan dibandingkan dua metode lainnya. Terdapat selisih yang cukup jauh dalam laba operasi yang dihasilkan jika menggunakan metode LIFO dalam menaksir persediaan. Oke, selanjutnya ada keuntungan penggunaan 3 metode ini pada saat terjadinya inflasi. Misal, tiba-tiba terjadi inflasi, nilai suku mata uang itu naik. Nah, otomatis kan yang karena ketiga perbedaan
penghitungan penjual untuk menjual tadi berbeda dari 3 metode ini, maka otomatis ada keuntungan tersendiri untuk masing-masing metode. Yang pertama itu ada FIFO, nilai persediaan keuntungannya itu nilai persediaan barang dagangan akhir itu lebih sesuai dengan mendekati kondisi harga saat ini. Kita pada saat kita melaporkan laporan keuangan. Sedangkan LIFO nilai persediaan barang akhirnya itu jauh berbeda dengan kondisi harga saat ini. Oleh karena itu, LIFO tidak diperkenankan oleh SAK IFRS karena menyajikan informasi tentang nilai persediaan pada tanggal laporan keuangan itu tidak sesuai dengan harga saat ini. Sedangkan average method itu nilai persediaan barang dagangan akhirnya itu akan lebih rendah daripada harga saat ini karena dia mengambil rata-rata di awal dan akhir. Jadi seluruh harga perolehan tadi itu dijumlahkan rata-ratanya, sedang dia mendapatkan nilai tengahnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan pencatatan penilaian tambahan persediaan menggunakan lower of cost or net realizable value atau disingkat dengan LOCO NRV. Dan di mana pencatatan ini persediaan dicatat berdasarkan biaya yang digunakan untuk persediaan tersebut, akan tetapi biasanya persediaan mengalami penurunan karena kerusakan, keusangan, penurunan harga, tidak dan lain-lain. Dan salah satunya seperti tren tadi, contoh paling simpelnya itu HP. HP kan diupdate tiap tahun, tiap bulan malah mengeluarkan versi terbaru. Nah, bagaimana catatan persediaan setelah apa yang versi baru tadi dan versi lama tadi perbedaannya. Sedang otomatis kan yang versi lama tadi nilai harga jualnya itu turun dibanding orang lebih memilih versi terbaru daripada versi lamanya. Hal ini juga menyebabkan nilai persediaan juga diturunkan. Oleh karena itu, persediaan dilaporkan pada biaya atau nilai terendah atau nilai realisasi bersihnya atau net realizable value. Oke, saya akan memberikan contoh untuk LOCO NRV. Contohnya seperti ini, kamera shop ya, kamera. Nah, ini ada soal yang dimana ini datanya item unit cost atau harga pokoknya dan harga net realizable value atau harga penurunannya. Yang dimana diminta berapa nilai akhir dari persediaan menggunakan metode LCNRV, lower cost of net realizable value. Yang dimana jawabannya adalah jika dari data ini simpelnya itu memilih harga paling rendah dari perbedaan pembandingan antara unit cost dan net realizable value. Nah, jawabannya itu item untuk kamera seperti Minolta itu kan tersedia 8 unit. Nah, pada pencatatan persediaan akhirnya itu dengan metode LCNRV itu kita catat dengan 120 karena net cost dan NRV-nya lebih rendah net unit cost-nya daripada NRV-nya. Jadi yang dipakai harga 120 atau harga terendahnya. Canon itu unitnya 6, kita catat 150. Dan untuk Leica merek Vivitar itu kita catat 115 menggunakan harga NRV tadi, bukan unit cost-nya karena terjadi penurunan. Jadi 12 unit tadi untuk kita mengambil persediaan akhir dengan metode LCNRV dan mengambil harga NRV-nya sebesar 115.000 dan Kodak 14 unit dengan harga
115.000. Nah, karena unit cost-nya lebih rendah dibandingkan NRV-nya, maka yang diambil adalah nilai dari unit cost-nya, harga unit cost-nya. Dan di total menjadi 500.000. Itulah salah satu contoh dari penggunaan metode LC-NRV. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi inventory error, yang dimana ada beberapa yang membuat error atau membuat suatu kesalahan ketika kita menghitung inventory atau mencatat inventory. Yang pertama itu adalah salah perhitungan fisik, seperti salah menghitung persediaan akhir atau ada barang yang sudah terlewat atau kita tidak teliti dalam perhitungan fisik. Misalnya ada yang terlewat atau barang yang terselip di antara barang lainnya. Jadi barang tersebut tak terhitung. Dan inventory error yang kedua itu ada salah mengalihkan dengan harga perolehan per unit. Misalnya yang awalnya kita menggunakan metode FIFO itu salah menghitung unitnya. Kita menghitung dengan metode average atau metode rata-rata. Jadi itu kesalahan nanti akan muncul pada laporan keuangan dan laporan laba bersih. Nah, yang ketiga itu kesalahan dalam kaitan dalam pengakuan kepemilikan atas barang perjalanan. Ini kaitannya dengan FOB dan LOB. Yang dimana kesalahan ini akan menimbul pada dasarnya tiga permasalahan atau inventory error yang sudah saya jelaskan tadi akan menimbulkan masalah pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, dikarenakan perhitungan inventory ini akan muncul pada laporan keuangan. Nah, baiklah, sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.